Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Kali ini kami bersama Balai Veteriner Lampung akan mendampingi proses vaksinasi, yaitu vaksinasi PMK dan juga vaksinasi LSD. Nah sahabat semuanya, kali ini kami berada di Lampung Tengah sahabat semuanya, dimana Lampung Tengah ini di Kecamatan Waibungubuan merupakan salah satu sentra ternak di mana produksi daging terjadi di sini, pengemukan sapi dengan potensi yang cukup luar biasa, potensi pakan, kemudian potensi pasar yang juga luar biasa. Nah, sahabat semuanya, kami melakukan proses vaksinasi ini bekerja sama dengan feedlotter, yang mana vaksinasi dilakukan di ring radius 3 km dari para penggemukan sapi ataupun feedlotter sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, tujuan dari vaksinasi ini adalah menjaga supaya area radius 3 km ini benar-benar masih zona hijau, terbebas dari penyakit PMK ataupun LSD sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, di peternak masyarakat ini adalah sebagian peternak mandiri dan juga sebagian adalah peternak yang merupakan inti plasma atau kemitraan dari perusahaan sahabat semuanya. Jadi sapi-sapinya adalah sapi-sapi penggemukan yang diberikan pakan bantuan ataupun pakan yang dikerjasamakan oleh perusahaan. Sebagian diberikan juga limbah nanas karena kebetulan di perusahaan sekitarnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang mengolah nanas, sehingga limbah-limbahnya juga bisa dimanfaatkan untuk penggemukan sapi sahabat semuanya. Jadi limbah nanas ini cukup bagus untuk penggemukan sapi, strateginya cukup cepat, ditambahkan juga dengan pakan konsentrat yang lainnya sahabat semua. Nah, sahabat semuanya, potensinya cukup luar biasa karena memang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, memberikan kesejahteraan bagi peternak, sehingga peternak seperti ini pun yang kita harus lindungi, harus kita bantu supaya benar-benar tidak ada penyakit PMK. Nah sahabat semuanya, tadi yang kami sebutkan bahwa vaksinasi PMK dan LSD ini bertujuan untuk melindungi, pertama adalah feedlotnya sendiri, penggemukan sendiri, supaya benar-benar mereka terlindungi. Jangan sampai ada penyakit PMK masuk ke penggemukan. Bayangkan kalau ada beberapa ekor saja masuk ke feedlot, ini PMK akan sangat susah penanganannya. Sehingga feedlot sendiri sudah melakukan vaksinasi mandiri, kemudian juga mereka melakukan CSR sebagai bentuk kepedulian kepada peternak. Mereka melakukan atau membiayai atau mengadakan vaksin untuk peternak di sekitarnya, ya tadi radius 3 km dari peternakan feedlot sahabat semua. Nah ini potensi-potensi yang tentunya harus kita jaga benar-benar supaya peternakan menjadi usaha yang memang pekerjaan dari masyarakat, memberikan dampak ekonomi yang baik, mengurangi pengangguran, dan betul-betul bisa menjadi penopang, menjadi supporting bagi pemerintah untuk memproduksi daging secara nasional sahabat semuanya. Nah monggo kita mau berperan di bidang mana saja supaya benar-benar kita bisa memberikan peran yang signifikan untuk perkembangan populasi atau produksi daging yang ada di Indonesia sahabat semuanya. Nah ini proses vaksinasi kita lakukan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu peternak ke peternak yang lain. Semua populasi kita lakukan vaksinasi, dari populasi penggemukan terutama, yang mana sapi-sapi besar tidak boleh kena PMK, karena sapi-sapi besar, sapi-sapi berat ketika memang kena PMK akan terjadi sesuatu yang sangat berat ketika memang kakinya sakit, kesembuhannya akan sangat tinggi. Nah sahabat semuanya,
Populasi-populasi yang kita vaksin adalah terutama di penggemukannya, ya sudah gemuk-gemuk, bakalannya, ataupun semua umur populasi, bisa dari sapi-sapi yang lepas sapi seperti itu, kemudian sapi-sapi yang umur 1 tahunan, sapi-sapi yang darah, sapi bunting, indukan-indukan, bakalan, seperti itu kita vaksinasi semuanya. Nah, seperti itu. Jadi kecuali yang pada peras sapi yang belum sapi tidak kita lakukan vaksinasi, karena kita berharap dia mendapatkan kekebalan tubuh dari induknya, sahabat semuanya. Nah, ini proses kita lakukan vaksinasi. Nah, hindarkan vaksinasi yang menimbulkan stres berlebihan, dan hindarkan juga vaksinasi pada sapi-sapi dalam kondisi yang kurang sehat, sahabat semuanya. Jadi vaksinasi ini harus dalam kondisi sapi-sapi sehat, sahabat semuanya. Dan hindarkan stres, jangan membuat stres, karena begitu stres mungkin bisa berakibat fatal pada sapi-sapi bunting, terutama ketika kondisinya dia stres bisa menimbulkan risiko, salah satunya adalah keguguran. Nah, sahabat semuanya, sebagai lumbung-lumbung sentra-sentra penggemukan sapi di Lampung Tengah ini memang harus benar-benar kita bantu, kita support supaya benar-benar kita bertahan, sahabat semuanya. Nah, cara-cara yang lainnya bisa kita tiru, sahabat semuanya. Jadi lalu lintas sapi masuk keluar masuk ke penggemukan rakyat ini tidak terlalu tinggi dan memang terpantau. Sapi-sapi ini dilakukan penggemukan selama periode 90 hari, periode 120 hari, kemudian dengan pangsa pasar yang cukup besar ke Sumatera ataupun ke Jabodetabek. Ini benar-benar harus kita support, sahabat semuanya. Jadi lalu lintas harus terkendali, kemudian tindakan biosecurity yaitu sanitasi dan desinfeksi tetap harus dilakukan dengan baik supaya menjaga mencegah menyebarnya ataupun tertularnya PMK ataupun LSD, sahabat semuanya. Nah, ini kami kebetulan memang di daerah ini, di lokasi ini masih zona hijau dan kita pertahankan zona hijaunya. Jadi kami benar-benar melihat hampir keseluruhan sapi dalam kondisi baik, tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke PMK, sehingga kegiatan vaksinasi ini sangat tepat dilakukan di zona-zona yang masih hijau seperti ini, sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, monggo berpartisipasi dalam hal apapun untuk mendampingi peternak supaya kita semuanya bebas dari PMK, bebas dari LSD, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat dan peternak seluruh Indonesia. Oke, sahabat semuanya, lapor berikut terima kasih laporan dari Lampung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksinasi PMK.